Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam tayangan kita Tehillah Church. Biarlah apa yang dapat kami sampaikan menjadi inspirasi buat saudara dalam menghadapi setiap tantangan persoalan. Sebab itu adalah peperangan rohani dalam kehidupan kita. Kita harus terus bertahan di dalam Tuhan. Sebab iblis berusaha untuk menghalang-halangi kita melalui peperangan rohani kita. Maka kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati. Kalau kita tidak waspada, maka kita bisa jatuh dan bahkan berhenti melayani. Bahkan lebih parahnya lagi, saudaraku, meninggalkan Tuhan dan meninggalkan iman. Karena bukan sedikit orang-orang yang meninggalkan iman mereka, bahkan bergelar pendeta sekalipun bisa meninggalkan iman mereka karena tidak tahan di dalam peperangan rohani yang mereka hadapi. Tuhan sudah memberikan kita solusi melalui firman Tuhan supaya kita bisa menang dalam setiap perkara-perkara hidup kita, dalam peperangan rohani kita, saudara. Mari kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Makanya saya kasih judul, bagaimana supaya kita bisa menang dalam peperangan rohani. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa hidup ini semakin hari semakin sulit, semakin susah, saudara. Karena menjelang kedatangan Tuhan, hidup ini bukan semakin lebih baik. Kalau ada orang mengatakan hidup ini harus semakin lebih baik, itu salah, saudara. Hidup akan semakin lebih sulit. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa manusia itu akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, saudara. Dan ini yang sangat sulit. Sesama saudara bisa bertengkar cuma gara-gara uang. Hamba Tuhan bisa salah langkah hanya karena uang. Mencintai dirinya sendiri, dan masih banyak lagi, saudara. Di dalam peperangan rohani yang Tuhan izinkan harus kita hadapi, saudara, supaya kita kuat di dalam Tuhan, bukan kita menjadi lemah di dalam Tuhan. Makanya di dalam kitab Efesus, kunci untuk bisa menjadi menang dikatakan begini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Makanya kuncinya kita harus kuat dulu, saudara. Kita harus punya power dulu. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi setiap kita yang mengaku ya Aba ya Bapa, saya percaya ada Roh Kudus dalam hati kita. Kuasa itu semakin kuat di dalam kehidupan kita. Ini bicara tentang kekuatan rohani, tubuh rohani kita. Artinya manusia roh kita ini yang kuat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa kuat? Manusia rohani kita bisa kuat. Bacalah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Terus ada dalam doa, pujian, dan penyembahan, saudara. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka rohani kita akan semakin kuat di sini. Akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi setiap peperangan rohani yang kita hadapi. Mari bangun manusia roh kita dengan membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita kuat di dalam Dia. Bahkan firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya. Lalu yang kedua, saudaraku, supaya kita bisa menang dalam perkara-perkara peperangan rohani kita. Yang kedua masih dalam Efesus yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan memberikan kita seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita bukan sekedar ambil, tapi kita kenakan, saudaraku. Sebuah jas ketika kita pakai baru terasa fungsinya. Kalau kita hanya pegang, kita nggak gunakan, maka tidak akan ada fungsinya. Demikian pun dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita ambil, kita kenakan, dan terus kita latih supaya kita jadi ahli di dalam menggunakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tidak bisa hanya mengatakan bahwa saya hanya mau perisai iman saja. Saudara tidak mau mengambil yang namanya baju sirah. Saudara hanya mau ketopong, tapi saudara tidak mau kasut kerelaan memberitakan Injil. Saudara mau ikat pinggang, tapi saudara tidak mau pedang roh. Semua yang ada di dalam Alkitab
Yang namanya perlengkapan senjata Allah itu kita harus kenakan semua, bukan kita hanya pilih-pilih. Iblis mengintimidasi lewat pikiran, saudara tidak punya ketopong. Panah api terbang di waktu malam, serangan-serangan iblis terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Lalu kita tidak punya perisai iman, saudara, nggak punya baju sirah. Maka saudara bisa dipastikan kita akan mengalami kekalahan. Hari ini kita menang, besok kita kalah. Besok kita menang, besoknya lagi kita kalah. Lalu besoknya lagi kita kalah dan menang. Menang, kalah. Kalau kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, saya pastikan bahwa kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan bangga bersama dengan Tuhan karena Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Dengan seluruh perlengkapan senjata Allah yang kita kenakan. Dan yang terakhir, saudara, yang tidak kalah pentingnya, masih di dalam Efesus yang ke-6 ayat ke-18. Di situ 4 dia singgung, berdoalah di dalam roh. Dalam segala keadaan, senantiasa kita harus berdoa selalu di dalam roh. Maksud berdoa di dalam roh ini apa? Apakah kita menggunakan bahasa roh? Saya pelajari firman Tuhan dalam konteks bahasa yang sesungguhnya, bahwa kalau kita dikatakan berdoalah di dalam roh, itu artinya mari kita berdoa dituntun oleh Roh Kudus. Boleh gak pakai hikmat kita? Boleh, tetapi kita sangat terbatas. Kadangkala kita berdoa bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sangat sedikit jemaat mendoakan gembala, sangat sedikit jemaat mendoakan pemimpin. Maka kalau kita mendoakan pemimpin, mendoakan gembala kita mendoakan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam pelayanan besar, maka mereka akan semakin kuat dan murni di dalam pelayanan. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, saudara. Itulah berdoa di dalam roh. Berdoa yang dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam Yudas yang ke-1 ayat 20 katakan begini, saudara. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi berdoa dalam tuntunan Roh Kudus ini sangat penting. Bagaimana dengan bahasa roh yang Tuhan percayakan kepada kita? Ya, gunakan saja. Tetapi kita harus dewasa di dalam menggunakannya. Karena itu untuk kepentingan pribadi kita, saudaraku. Ketika kita menggunakan bahasa roh, kita berdoa dengan menggunakan bahasa yang kita sendiri nggak tahu, saudara. Tapi iman kita percaya bahwa kita sedang berdoa kepada Tuhan. Itu nggak jadi persoalan buat kita. Kita dikuatkan. Dan saya mengalami itu, saudara. Ketika saya mengalami tantangan, persoalan dalam pribadi saya menggunakan bahasa itu. Saya pakai bahasa itu, saudara. Saya percaya bahwa doa dengan menggunakan bahasa roh yang Tuhan percayakan kepada kita itu penting. Tetapi kita juga jangan lupa, kita harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan artinya. Sehingga kita bisa mengartikan bahasa roh itu. Tapi jikalau kita tidak bisa mengartikan dalam pertemuan ibadah, baiklah kita berdiam diri, kata firman Tuhan. Dan mengucapkan antara saudara dengan Tuhan saja. Demikianlah yang bisa saya bagikan buat saudara dalam program Tehillah Charge. Semoga saudara diberkati dan semakin kuat di dalam Tuhan.